Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Min alamatil i'timadi 'alal 'amali, salah satu tanda bergantungnya seseorang kepada amalnya, nuqsanur raja, kurangnya roja atau harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inda wujudiz zalal, tatkala ia mengalami kegagalan dalam perkara tersebut. Nasihat yang pertama dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan salah satu tanda bergantungnya seorang hamba kepada amalnya itu adalah kurang roja, harapan saat mengalami kegagalan. Ya. Jadi saat kita beramal, maka jangan sekali-kali kita bersandar kepada amalan, nanti akan kecewa. Ya, setiap amal yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya semata-mata mengharapkan ridha Allah. Kita sholat mengharapkan ridha Allah, duduk di majlis mengharapkan ridha Allah, sedekah mengharapkan ridha Allah. Suatu saat begitu kita punya keinginan belum tercapai, maka tidak akan pernah kecewa. Sebab kalau orang bersandar kepada amal, nanti akan kecewa saat kemauannya belum tertunaikan begitu. Dia akan berusaha untuk coba menghitung-hitung ibadah dia, amal dia yang telah dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kan sudah sholat, kok hidup saya begini-begini aja. Itu tanda orang bersandar pada amal. Saya kan sudah duduk di majelis ilmu, hidup saya kok begini-begini saja, karena bersandar kepada amal. Saya kan sudah sodako, ya, kok rezeki saya begini-gini aja. Itu namanya bersandar pada amal. Ya, kalau kita bersandar pada amal kayak begitu, bakal kecewa. Ya, bakal kecewa. Kayak kita bantu orang, kalau bukan karena Allah, ya, bakal kecewa suatu saat kita dikecewain. Betul kan? Makanya kalau kita tolong saudara, tolong sahabat, ya karena Allah, dapatin pahala begitu. Ya, nggak ada urusan dia mau ngebalas kita, kagak balas, nggak ada urusan, nggak bakal kecewa. Ya, kita punya teman lagi susah, kita tolong begitu, kita bantu, umpamanya begitu. Kita bantu, suatu saat kita susah, dia seneng, dia nggak bantu kita, nggak bakal kecewa. Kenapa? Karena dulu gue bantu lu waktu lu susah karena Allah gitu. Karena Allah, bukan karena pengen dibalas budi, enggak. Gitu, ya. Ada teman umpama gitu lagi butuh, ya, butuh pertolongan sama kita. Kita bantu nih. Begitu. Kita lakuin bukan karena Allah. Ya, berharap suatu saat dia juga minta dibantu. Ternyata nih yang ngebantu suatu saat susah begitu. Yang dibantu, yang pernah dibantu lagi seneng, ya, nggak dibantu nih orang, kecewa dia, bakal ngungkit-ngungkit. Dulu lu waktu susah gua bantu, giliran gua susah kagak mau bantu gua lu. Nah itu namanya ngungkit-ngungkit, bukan karena Allah. Nah itu namanya al-i'timadu 'alal amal. Itu namanya bersandar kepada amalan, bukan bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bantu orang, bantu saudara karena Allah, suatu saat kita susah nggak dibantu sama dia, nggak ada urusan, nggak bakal kecewa kita, nggak bakal marah, nggak bakal. Ya begitu. Kalau kita sholat, kita zikir, ya, kita sodako, kita berbuat baik deh. Pokoknya amal soleh yang kita lakukan, yaitu semata-mata karena Allah. Ya, jangan karena Allah bakal balas nanti, jangan, karena Allah aja udah. Ya, suatu saat kepengennya kita belum terlaksana, biar kita nggak ngungkit-ngungkit ibadah yang pernah kita lakukan begitu. Saya mah sholat, hidup begini-gini aja begitu. Karena dia bersandar pada sholatnya, bukan bersandar amalan yang dia lakukan karena Allah begitu. Ya,
Jikir mah jikir, ya sodako mah sodako, kieu-kieu bae hidup mah kieu-kieu bae. Gini-gini aja maksudnya hidup, nggak ada perubahan. Emang mau berubah kayak gimana? Mau berubah jadi satria baja hitam? Ya, jadi nggak bakal kayak begitu tuh. Kalau orang beramal bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia nggak bakal ungkit-ungkit amalan yang pernah dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita nggak bakal ngungkit apa-apa yang pernah kita bantu kepada saudara kita. Gitu. Kita punya saudara sekandung, pernah kita bantu. Kita ngebantu dia karena Allah. Suatu saat kita susah, nggak dibantu sama dia, nggak apa-apa, nggak kecewa, nggak marah, nggak bakal ngungkit-ngungkit dia. Dulu gue bantu, karena gak bantu, kagak, nggak bakal begitu, nggak bakal keluar tuh dari mulutnya kayak begitu. Kenapa? Karena bantuan dia yang dia lakukan kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah. Hadir ke majelis ya karena Allah. Gitu. Ya, saya hadir ke majelis ini karena Allah. Gitu. Jadi kalau apa namanya? Pokoknya paham nggak paham, pokoknya hadir ke majelis karena Allah. Karena Allah gitu. Hadirnya wajib, pahamnya kagak wajib. Hadirnya wajib, ngertinya nggak wajib. Ngerti nggak wajib. Yang ngerti, yang bikin kita ngerti, bikin kita paham bukan guru, Allah Subhanahu wa taala. Tapi kewajiban kita hadir ke majelis ilmu itu perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka agar kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk beramal soleh. Maka setiap amal soleh diniatin untuk mendapatkan ridha Allah. Biar Allah redain hidup saya. Saya sholat, biar Allah redha sama saya. Kalau udah redha Allah, kita jadi kekasih Allah. Disayang sama Allah. Kalau disayang sama Allah, dunia kecil. Dunia buat Allah kecil. Kalau dunia buat orang-orang yang cinta terhadap dunia ini besar. Tapi dunia buat orang-orang soleh ini kecil. Nggak ada apa-apa ini. Orang dunia mataul gurur. Permainan doang dunia. Sementara. Ya. Tapi saat kita beramal, maka diwajibkan pula bagi kita untuk menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada amal semata gitu. Jangan ya, bersandar kepada Allah. Saya zikir karena Allah, mendapatkan ridha Allah. Saya puasa, saya zakat, saya berangkat haji, saya duduk di majelis. Semua itu karena berharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab berapapun banyaknya amalan yang kita lakukan, tidak akan pernah kita bisa menunaikan semua hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, makanya nggak bisa kita ngandelin amal gitu, andelin Allah, andelin ridha Allah. Sehebat apapun kita nih ibadah kayak malaikat lagi sekalipun, tetap belum bisa kita menunaikan semua hak Allah. Kewajiban kita kepada Allah maksudnya belum, sekalipun kita rajin, begitu ya. Jadi ya beramal ya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan karena yang lainnya, begitu. Baginda Rasulullah SAW bersabda, berlakulah kalian setepat dan secermat mungkin. Sebab ketahuilah bahwa amal salah seorang dari kalian tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Jadi kita harus betul-betul jadi orang tuh jangan sampai ngandelin amalan. Sebab nggak ada amalan yang bisa masukkan seorang ke dalam surga. Itu cuman wasilah aja. Tetap hakikatnya yang masukkan kita ke surga siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman ada dari amalan itu Allah berikan ya, kita rahmat, kasih sayang, akhirnya Allah masukkan kita ke dalam surga ya. Tapi kita jangan ngandelin amal begitu. Ngandelinnya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak ada satupun amalan yang bisa menghantarkan kita ke surga, kecuali yang bisa menghantarkan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi begitu, walaupun ada orang yang ribuan sholawat, ada yang cuma 11 kali, tapi mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi yang sholawat 11 kali ini ia mendatangkan rahmat Allah, dimasukkan ke dalam surga. Bisa jadi yang ribuan ini bukan karena Allah,
Ya, tapi karena mungkin pujian manusia, maka rusak amalnya. Begitu. Ini jadi sekali lagi, jangan pernah kita itu bersandar kepada amalan, tapi bersandarlah karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Biar kita ini enggak kecewa. Suatu saat kita enggak bakal kecewa. Orang yang kecewa itu orang yang tidak bersandar saat dia beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia bersandar kepada amalan. Ya, kalau dia gagal nanti dia bakal ungkit-ungkit tuh amalan. Saya sudah sedekah, saya sudah duduk di majelis, saya sudah sholat, saya sudah begini, saya sudah begini, saya sudah demo. Nah, itu orang tanda bahwa dia bersandar kepada amalan, bukan bersandar kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang beramal, dia bersandar kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mau susah, mau bokek nggak ada urusan, sholat terus jalan. Duduk di majelis terus jalan. Kenapa nggak duduk di majelis ente? Anda lagi bokek. Oh, berarti karena bokek begitu. Kalau orang karena Allah Subhanahu wa taala, mau bokeh nggak bokeh duduk di majelis ilmu, nggak ada urusan. Mau ada uang nggak ada uang, sholat tetap lakukan. Kenapa? Karena yang dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala.